Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, 2019-2024, Nadiem Makarim mengaku sempat diminta untuk menolak tawaran menjadi menteri di era Jokowi. Orang-orang dekatnya mengkhawatirkan terkait hujatan publik dan kurangnya dukungan politik hingga sempat membuatnya ragu. Namun, Nadiem tak menghiraukan dan tetap merasa terpanggil untuk membantu mengatasi krisis pendidikan di Indonesia dengan menjabat Mendikbudristek periode 2019 hingga 2024 pada Oktober 2019. Pengakuan itu disampaikan saat membacakan eksepsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Ceromebok di PN Tipikor Jakpus, Senin, 5 Januari 2026. Nadiem menegaskan menerima amanah demi negara dan generasi penerus, meski secara finansial dan reputasi jabatan itu merugikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Mendikbudristek, periode 2019 hingga 2024 Nadiem Makarim mengaku, sempat diminta untuk menolak tawaran menjadi menteri. Alasannya, orang-orang sekitar Nadiem khawatir pendiri perusahaan startup Gojek itu akan dihujat. Namun, ia mengaku merasa terpanggil untuk membantu mengatasi krisis pendidikan di Indonesia. Sehingga, Nadiem akhirnya menerima jabatan sebagai Mendikbudristek RI di bawah Kabinet Indonesia Maju, KIM, pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, Wakil Presiden RI ke-13 KH Maruf Amin. Hal ini disampaikan Nadiem saat membacakan nota keberatan, eksepsi, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, PN Tipikor Jakpus, Senin, 5 Januari 2026. Hampir semua orang di sekitar saya membujuk saya untuk menolak jabatan tersebut, kata Nadiem yang saat sidang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hijau, dikutip dari tayangan video Kompas TV. Mereka takut saya akan dihujat karena perubahan pasti akan dilawan. Mereka takut saya akan diserang, karena saya tidak punya dukungan partai politik. Mereka bingung kenapa di puncak kesuksesan saya di bisnis, saya mempertimbangkan suatu jabatan yang sudah pasti merugikan saya secara finansial dan reputasi. Tetapi, saya menerima amanah tersebut karena satu alasan. Negara memanggil, generasi penerus bangsa memanggil. Menolak artinya menutup mata terhadap krisis pendidikan yang melanda negara kita. Adapun Nadiem Makarim mendapat tawaran langsung dari Jokowi untuk menduduki jabatan sebagai menteri pada Oktober 2019 lalu. Dalam eksepsinya, Nadiem juga mengungkap, dirinya ingin memberikan kontribusi pada sistem pendidikan di Indonesia yang menurutnya ketinggalan zaman dan terpaut jauh dari sesama negara berkembang. Perspektif saya dengan sistem pendidikan di Indonesia, saya melihat potensi besar memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia yang berpuluhan tahun stagnan dan tidak mengikuti perkembangan zaman, tutur Nadiem. Saya sedih melihat kualitas sekolah kita ketinggalan dari negara-negara berkembang lainnya. Orang tua saya selalu mengingatkan saya dari kecil, Nadiem, jangan lupa, kesuksesan tidak ada artinya tanpa pengabdian, dan inilah yang menjadi dasar pertimbangan saya saat saya ditawarkan amanah menjadi Mendikbud. Lebih lanjut, Nadiem mengaku, dirinya telah mengorbankan banyak hal terkait startup yang dia dirikan, Gojek. Putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri ini menyebut, kekayaan yang ia miliki justru menyusut dan dirinya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan saham tambahan setelah memutuskan mengundurkan diri dari Gojek pada 22 Oktober 2019. Ia mengaku sudah kehilangan gaji besarnya.